Kejaksaan Agung atau Kejagung menyebut sejumlah buzzer menerima bayaran hingga Rp225 juta untuk menghambat dan merintangi penyidikan kasus korupsi impor gula dan timah. Para buzzer untuk misi ini dikomandani oleh M. Adia Muzaki atau MAM yang kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Bos buzzer tersebut diduga menghalangi proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dalam 3 kasus, yaitu dugaan korupsi di PT Timah, dugaan impor ilegal gula, serta dugaan suap terkait penanganan perkara ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar menyatakan, Adia merekrut 150 buzzer yang dibagi ke dalam 5 tim. Masing-masing tim dinamai Mustafa 1, Mustafa 2, Mustafa 3, Mustafa 4, dan Mustafa 5. Buzzer-buzzer tersebut bertugas merespon dan memberikan komentar negatif terhadap berita-berita negatif yang berkaitan dengan Kejagung. Berita-berita negatif itu dirancang oleh tersangka lainnya, Tian Bahtiar atau TB, mantan Direktur Pemberitaan JAK TV. Selain dengan Tian, Adia juga bersekongkol dengan 2 tersangka lain, Marcella Santoso atau MS, dan Junaidi Saibi atau CS yang berprofesi sebagai advokat. Para tersangka diduga sengaja merusak reputasi Kejaksaan Agung dan Jampitsus dengan menciptakan narasi negatif di kalangan publik. M. Adia Muzaki diduga menerima uang sebesar Rp864.500.000 dari advokat Marcella Santoso untuk memobilisasi buzzer. Bos buzzer menerima uang tersebut dalam 2 tahap, pertama sebesar Rp697.500.000 yang diberikan oleh Marcella Santoso melalui Indah Kusumawati, seorang staf di bagian keuangan kantor hukum AALF. 150 buzzer anak buah Adia juga menerima arahan dari Marcella Santoso dan Junaidi Saibi untuk memberikan komentar negatif terhadap konten di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X. M. Adia Muzaki atau MAM sempat merusak handphone atau HP sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. M. Adia Muzaki diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan UU nomor 21 tahun 2021 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Ia kini ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung selama 20 hari untuk penyidikan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat terkait kasus vonis lepas ekspor CPO terhadap 3 perusahaan, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, Wahyu Gunawan atau WG, serta kuasa hukum korporasi, Marcella Santoso dan Arianto Bakri. Kemudian, 3 majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO, yakni Juyamto selaku Ketua Majelis, serta Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom selaku anggota. Terbaru, Social Security Legal Wilmar Group, Muhammad Syafi'i, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merupakan pihak yang menyiapkan uang suap Rp60 miliar untuk Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta melalui pengacaranya untuk penanganan perkara ini. Kejaksaan menduga Muhammad Arif Nuryanta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat menerima suap Rp60 miliar. Sementara itu, 3 hakim, Juyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom, sebagai majelis hakim diduga menerima uang suap Rp22,5 miliar. Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis lepas atau ontslag van alle rechtvervolging. Vonis lepas merupakan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.